Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bapak Kefatir Seri. Jadi pada hari ini special edition saya akan jelaskan persiapan apa saja yang harus teman-teman siapkan sebelum mulai menanam anggur. Ini penting sekali. Inilah hal yang paling penting yang harus teman-teman tahu dari awal, karena banyak sekali yang baru mulai tanam anggur. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur. Jadi sekali lagi, saya bukan suhu anggur atau master anggur, tapi di sini saya hanya berbagi pengalaman selama 5 tahun tanam anggur. Jadi mudah-mudahan yang saya bagikan ini bisa bermanfaat sama teman-teman di rumah. Yang pertama, untuk teman-teman siapkan sebelum menanam anggur. Kalau memang ada rezekinya, silakan teman-teman tempatkan greenhouse-nya dulu. Atau siapkan greenhouse-nya atau tempat menanamnya dulu. Nah, keunggulannya apa nih? Kenapa saya bilang greenhouse-nya dulu kalau ada rezeki? Karena kalau kita menggunakan atap UV, contohnya seperti di atas ini ya, menggunakan flash UV itu. Nah, ini ya. Ini keunggulannya teman-teman ya. Kita bisa buahkan anggur di semua musim. Musim hujan bisa kita buahkan, dan musim panas juga apalagi. Karena untuk meminimalisir kegagalan panen di musim hujan. Walaupun kita menggunakan UV atau plastik atau naungan, perlu dicermati juga. Jadi penggunaan plastik UV ini tidak untuk penangkal hama dan penangkal jamur. Ini hanya sebagai ibaratnya adalah mengurangi resiko kegagalan panen di musim hujan. Karena walaupun pakai UV, yang namanya jamur dan juga hama tetap aja datang. Itu pasti datang. Karena itu hanya mengurangi aja. Dan juga memudahkan kita dalam perawatan ya. Teman-teman itu perlu tahu dari awal. Nah, kemudian yang disiapkan selanjutnya adalah pemilihan bibitnya. Pemilihan bibitnya itu harus sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya, saya mau anggur yang warna merah atau warna hijau, warna hitam. Itu harus sesuai dengan pilihan teman-teman di rumah. Jadi nanti akan sesuai sehingga nanti pas sudah ditanam berbuah. Jadi tidak membuat teman-teman itu merasa kecewa. Nah, contohnya, bahkan saya pengennya anggurnya warna merah misalnya. Saya pengennya warna hijau. Saya pengennya warna hitam, kok buahnya lain gitu kan. Jadi harus sesuai dengan pilihan teman-teman. Jadi jangan sampai apapun yang kita pilih pada nantinya tidak sesuai dengan harapan kita. Itu nanti salah loh. Jadi harus seperti itu. Banyakin referensi. Bibit apa yang warnanya ini ya, yang mudah berbuah itu banyak referensi. Contohnya referensi bisa dari mana aja. Bisa dari Bapak Kefatir Seri juga, karena saya sudah sering berbagi untuk varian-varian anggur yang ada di sini. Kemudian setelah itu, setelah pemilihan bibit, ya mau ditentukan dulu warna apa misalnya. Selanjutnya apa? Beli bibitnya harus yang valid, itu juga penting. Beli bibit itu jangan asal-asalan beli ya, teman-teman. Jangan tertarik misalnya harga murah atau apa. Jadi untuk bibit anggur ini, teman-teman ya, kadang-kadang nih saya kasih edukasi untuk yang pertama. Kadang-kadang masih ada aja yang jualan anggur yang lokal-lokal kayak gini nih. Cuma ditancap aja kayak gini, keluar bunga, keluar buah ya. Ini harus hati-hati karena memang untuk anggur ini ya, anggur-anggur yang kayak gini itu tidak untuk ditanam. Karena ini kita hanya manfaatkan untuk rostoknya saja atau batang bawahnya saja. Jadi kalau kita punya anggur yang kayak gini, nanti kita harus sambung lagi menggunakan varian anggur yang manis. Ya ini contohnya nih, ini anggur yang lokal nih, varian Isabella. Ini cuma ditancap aja keluar bunga, keluar buah. Ini bukan untuk ditanam. Ini biasanya dijual murah paketan, jadi harus hati-hati. Ini varian anggur lokal yang tidak untuk ditanam ya. Ini hanya untuk batang bawah aja, karena kita setelah ini harus kita sambung menggunakan varian anggur yang manis. Kemudian yang satu lagi ada anggur namanya anggur Red Master. Ini juga tidak untuk ditanam. Ini hanya untuk batang bawah aja ya. Jadi untuk anggur yang ditanam harus melalui proses namanya grafting, kalau enggak sambung pucuk. Diedarkan atau bibit yang diedarkan. Ini contohnya nih, ini ada bibit anggur hasil grafting ya. Contoh ada Red Rose misalnya. Tuh Red Rose ya. Jadi ada rostoknya kita sambung, ini grafting menggunakan varian anggur Red Rose. Jadinya bibit anggur Red Rose. Ini contoh aja. Kemudian kalau yang sambung pucuk biasanya bentuknya kayak gini. Jadi untuk yang lokalnya kita semai dulu, setelah dia besar baru kita sambung. Jadi kayak gini nih. Nih, jadi nanti ada sambungannya di sini. Ya, ini contohnya ada akademik misalnya. Jadi bawahnya itu lokal, kemudian di atas menggunakan varian anggur manis. Ya, itu untuk rostoknya juga banyak jenisnya. Ada yang impor, ada yang lokal. Semuanya bagus karena jenis-jenis rostok memang sudah diuji untuk rostok. Jadi kita nyari rostok itu memang yang perakarannya bagus, perawatannya adaptif dan juga cepat untuk menyebar. Jadi pertumbuhannya nanti bisa bagus. Nah, itu ya satu. Makanya pemilihan bibit harus yang valid. Jadi bibit dari mana aja silakan. Teman-teman, saya nggak nyuruh teman-teman ambil dari tempat saya juga enggak. Yang penting bibitnya itu harus valid. Ngambil dari mana aja yang penting valid. Bibitnya juga tingginya mau berapa aja bisa. Yang penting satu, carilah bibit yang akarnya sudah sehat. Makanya saya wanti-wanti buat teman-teman di rumah, jangan sampai salah bibit anggur. Pilihlah bibit anggur yang akarnya sudah sehat. Kemudian sambungannya juga presisi. Jadi kalau rostok yang penting sehat aja. Mau besar kecil yang penting sehat. Tapi kalau yang bagus cuma yang presisi sebenarnya. Jadi nanti baunya bulat. Kalau yang terlanjur yang batang bawahnya gede, silakan dipendam aja sama sambungannya. Dan nanti akarnya bisa double dan juga pertumbuhannya akan bulat ke atasnya.
Nah, kemudian pilih aja bibit yang daunnya sehat dan juga pucuknya aktif. Untuk variannya banyak, silakan gali tadi yang di video awal, tinggal dicari referensinya aja, mau varian apa yang seperti itu juga ada. Kalau mau bibit dari saya juga banyak, teman-teman, banyak variannya juga. Kalau misalnya butuh bibit yang kayak gini, misalnya tingginya banyak ya, pokoknya variatif sekali. Yang akarnya banyak, sambungannya oke, daunnya sehat juga bisa. Silakan bisa di WA saja di 083 867 120 190. Itu contoh kalau bibit dari saya. Itu contoh aja ya. Jadi itu hanya sebagai contoh ya. Kalau mau beli di saya juga silakan, di mana aja juga silakan. Yang penting bibitnya harus valid. Jadi kalau taman Ghostfy ya harus buahnya Ghostfy kayak gini. Ini contoh aja. Jangan yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita udah pilih bibitnya, kita udah dapatkan bibitnya. Rumahnya mungkin greenhouse-nya kalau ada rezeki bisa sudah disiapkan. Kalau nggak pakai greenhouse juga nggak masalah. Kita tetap bisa menanam anggur, tapi buahkanlah di musim panas. Nanti akan mendapatkan hasil dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik ada di sana. Ya. Tapi kalau memang nggak pakai naungan, biasanya kalau musim hujan kita perawatannya mungkin fungisidanya harus lebih sering seperti itu. Nah, kemudian setelah itu siapkan media tanam yang sehat. Siapkan media tanam yang pas. Kalau mau di tanah, dipastikan dulu tanahnya tidak tergenang. Itu tanah-tanah lempung, tanah-tanah liat itu jangan. Bisa kita ganti media tanamnya menggunakan yang lebih familiar atau yang lebih mudah kita gunakan. Ini contoh yang biasa saya gunakan untuk media tanamnya ya. Ini. Nah, jadi untuk media tanamnya, kalau saya karena saya itu tanamnya di lantai 2, maka saya gunakan media tanam ini. Perbandingannya itu ini ada beberapa opsi. Jadi kalau yang pertama bisa menggunakan sekam bakar 3 bagian, itu maksudnya sekam bakarnya 3 karung misalnya. Tanahnya setengah karung, pupuk kandangnya 1 karung, itu juga bisa. Tapi kalau masih ada sekam lapuknya juga bisa kita gunakan. Jadi sekam bakarnya misalnya 1, sekam lapuknya misalnya bakarnya 2, lapuknya 1, itu bisa. Kalau nggak ada sekam bakar bisa diganti sekam lapuk juga. Pokoknya sekam bakar atau sekam lapuk sama aja, bisa dipakai ya. Kalau bisa dicampur ya dicampur. Yang penting ada tanah sedikit ya. Kemudian pupuk kandangnya itu juga ada. Jadi nanti hasilnya akan lebih subur. Kalau mau difermentasi silakan, tapi fermentasinya lama loh ya, bisa sampai 1-2 bulanan. Tapi kalau nyari yang jadi juga bisa. Pupuk kandang yang udah jadi yang siap pakai sudah digiling juga, sudah difermentasi juga. Ya itu ya, itu media tanamnya. Kalau kita tanam di pot planter bag ya, karena saya di lantai 2, saya pakainya ini aja. Bisa pakai campuran sekam bakar dan juga sekam lapuk, saya sama aja. Pokoknya ini aja untuk panduannya untuk media tanamnya. Kemudian setelah kita ini apa? Kita siapkan media tanamnya, kita taruh di tempatnya. Ini saya pindah ke sini. Saya udah contohnya karena saya di sini mau tanam varian anggur namanya Red Rose ya. Nah, saya belum punya Red Rose, saya baru mulai tanam. Nih, sudah saya siapkan tempatnya. Ini saya mau tanam model tabu lampot, teman-teman. Ya, ini nih. Nah, ini tabu lampotnya udah saya siapkan di sini. Saya siapkan untuk media tanamnya. Kalau ini menggunakan perbandingan tadi, karena ada sekam lapuk, jadi ada sekam lapuk, ada sekam bakar, ya, dicampur-campur aja. Yang penting medianya poros. Jadi medianya wajib poros. Kalau kita siram, airnya harus langsung keluar. Makanya sebelum kita penanaman, kita perlu cek juga apakah betul-betul airnya, kalau memang disiramkan airnya akan turun atau tidak. Lihat, kalau disiram berapapun airnya akan turun ke bawah. Ininya seperti itu. Media tanamnya harus poros. Makanya kita harus cek dulu media tanamnya. Yang penting pada saat disiram airnya harus langsung turun ke bawah. Tidak boleh ada endapan ya. Makanya kita mau siram berapa kali pun sehari nggak masalah. Karena media tanamnya poros, otomatis mau kita siram berapa kali pun bisa. Tuh, medianya selalu lembab. Karena saya rajin siram sebelum menanaman pun saya udah rajin siram ya. Nah, caranya hari ini mau saya tanam sebenarnya ya. Ini hanya contoh aja. Dan juga kita sudah pilihkan bibitnya contohnya. Karena di sini saya belum punya Red Rose. Yang saya mau saya tanam hari ini adalah Red Rose. Anggur yang sambungannya sudah oke, daunnya sehat, pucuknya juga aktif. Pokoknya anggur yang bagus. Untuk ditanam hari ini adalah varian anggur Red Rose. Itu contoh aja. Kita siapkan medianya ya. Kemudian untuk tempat penanamannya juga penting. Teman-teman harus perhatikan apakah tempat tanam kita itu cukup sinar matahari. Nih, tempat saya walaupun di daerah pegunungan, tapi kalau di sini di lantai 2, setiap pagi juga kena matahari, setiap siang juga kena matahari, jadi full sinar matahari lah. Jadi bilang seperti itu. Nanti setelah ditanam ya, ditanam aja lah seperti biasa, kan udah tahu ya cara nanam anggurnya, tinggal nanti rajin disiram aja. Jadi untuk awal-awal sebenarnya pohon anggur kita tidak perlu pupuk dulu. Kita perlu penyiraman aja rutin ya. Nanti 2 minggu setelah tanam baru kita mulai untuk dipupuk ya. Pupuknya juga sudah pernah saya buatkan. Pupuk-pupukannya seperti apa ya. Itu sudah ada, tinggal dicari aja di YouTube saya. Itu lebih ke apa ya, yang harus disiapkan secara awal atau secara umumnya seperti itu. Karena nanti berhasil. Yang penting satu, kalau ada rezeki siapkan greenhouse-nya, kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Kemudian pilih bibitnya yang bagus, mau yang seperti apa, siapkan media tanamnya, tempatnya jangan sampai kurang sinar matahari. Yang kedua, penyiramannya rutin, penyemprotan insektisida dan fungisida nanti setelah ditanam juga harus rutin.
Jadi nanti buahnya atau daunnya ini sehat-sehat, fotosintesisnya tetap terjaga. Jadi dengan kita membuat pohon anggur kita itu pertumbuhannya bagus dan fotosintesisnya tetap terjaga, daunnya sehat-sehat, pasti hasilnya nanti akan bagus. Jadi nanti buahnya itu juga akan bagus, akan melimpah juga setelah masuk di fase generatif atau fase pembuahan. Jadi tanam anggur itu mudah teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus banyak referensinya di awal-awal. Jangan sampai salah tanam bibit anggurnya. Buat yang butuh bibit anggurnya banyak, pokoknya tinggal dibeli aja. Tinggal dibeli aja nomor saya tadi ya. Ini bibitnya ada yang 1,5 meter, ada yang 2 meter juga ada. Warna merah ada, warna hitam ada, warna hijau juga ada. Tuh, banyak buahnya. Di sana juga banyak Dickson, ada Oscar dan lain-lain. Tinggal dibeli aja bibitnya. Pengiriman bibit dari Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.